Ya, kita lanjutkan. Paham ya sampai situ ya harusnya. Dan untuk penggambaran dari belakang, tampak belakang gitu ya. Karena kelebarannya, tampak belakang dari manusia dianggap sebagai pose powerful looking, yang apa namanya, lebih kuat ya, terlihat lebih kuat. Nah, bisa kita lihat di sini kalau semisal maksudnya penggambaran dari manusia ketika misalnya manusia itu digambarkan dengan udah aja lurus gitu misalnya, lekukan-lekukannya itu tidak terlalu digambarkan gitu, dan logika otot tadi, logika berkarya manusia tidak dipikirkan, akan menyebabkan gambar itu kaku gitu. Nah, contohnya misalnya seperti ini, ketika misalnya memiringkan badan, itu otot yang sebelah sini tuh ada lipatannya, dan kemudian sebelah sininya, di sebelah satunya lagi tuh dia lebih meregang gitu, kayak gitu. Dan kaki kanan dan kiri itu lebih pendek gitu. Tuh, lihat, bisa dilihat. Kalaupun misalnya untuk memperlihatkan itu lebih pendek atau lebih besarnya, bisa dari ukurannya misalnya. Untuk yang lebih jauh itu ukurannya lebih kecil misalnya, kayak gitu-gitu. Itu sekali lagi itu bisa main perspektif juga di situ. Kemudian ini untuk otot bagian belakang itu lebih apa namanya, lebih segitiga ya, lebih simetris ya. Kemudian kita pause dulu sebentar. Ya, lanjut lagi. Mohon maaf, tadi ada gangguan sedikit. Tadi sampai kelebaran dari belakang ya. Untuk manusia itu, otot belakangnya terutama laki-laki, dia tuh lebih apa namanya, lebih besar ya, kelihatannya lebar gitu, dan itu membuat dia terlihat lebih apa namanya, powerful. Nah, kemudian di sini ada kayak ada shoulder blades, lower back muscle inner. Nah, ini tuh ada otot-ototnya. Ini kalau misalnya bahasa Indonesia itu belikat ya. Nah, ini otot-otot punggung. Ini untuk otot pinggul. Cover lower back. Seperti ini. Ini untuk otot lower back muscle, outer. Itu bakal keluar ketika misalnya kita meregangkan lengan dan membungkukkan badan gitu. Nah, unik untuk kemudian penggambarannya hasil akhirnya seperti ini. Otot-ototnya, lekukannya tidak terlihat ya. Gitu. Oke, kemudian ada classical posture. Nah, classical posture itu ada dibagi menjadi dua ya. Ada stiff pose atau pose kaku, sama natural pose. Stiff pose ini tuh postur tegak dan terkesan kaku. Pendekatan seperti ini sering dipakai para pemula karena semuanya berdasarkan intuisi. Akan tetapi sayangnya itu tidak berhasil karena maksudnya penggambarannya tok gitu, lurus tanpa tidak terlihat relax gitu si penggambarannya itu. Kemudian natural pose terdapat penyeimbang di sana. Torso yang melengkung keluar dan kaki yang melengkung ke dalam. Sedikit tambahan akan tetapi membuat pembeda yang signifikan. Nah, di sini untuk arahnya seperti ini. Gitu. Di tengahnya kan, tadi tengahnya di sini di pinggul. Nah, kayak gitu. Ini terlihat lebih apa namanya, lebih fleksibel, lebih rileks, lebih terlihat real dibanding yang stiff pose ini. Gitu. Kemudian ini untuk penggambarannya, penggambaran natural pose. Ini ada upper back, mid back, sama lower back. Nah, itu penggambarannya dibikin segitiga kayak gini, dan kemudian dilengkungkan. Kemudian lengan digambarkan jaraknya
ada berjarak ya dengan chest, dengan dada gitu. Jaraknya tidak terlalu apa namanya, untuk dengan dada itu tidak apa namanya, berdekatan mereka gitu. Nah, ini untuk penggambarannya seperti ini, semoga kebayang ya. Nah, kemudian ini how real people stand, bagaimana apa namanya, orang asli berdiri, maksudnya secara real lah, secara di kehidupan sehari-hari itu gimana cara mereka berdiri. Badan terlihat rileks dan tenang karena pinggul menjorok ke depan dan dada ke belakang gitu. Nah, biasanya kalau misalnya dari pinggir tuh udah aja top gitu, nggak ada lengkungan khusus gitu. Nah, ini untuk garis bantunya seperti ini, dibikinnya seperti ini, ada lengkungannya di situ. Kemudian dari paha dan kaki juga melengkung juga ya, sebetulnya untuk apa namanya, lebih membuat kesan naturalnya itu dapat gitu. Kemudian ini juga apa namanya, panjangnya berbeda ya, yang bahu ini. Dan chest sedikit, dada sedikit menjorok ke dalam gitu. Kayak gitu. Mungkin ininya kayak gini. Oke, kebayang ya. Untuk pinggul sedikit ke depan, menjorok ke depan sedikit. Kemudian ini untuk perempuan. Ini penggambaran perempuan. Apa namanya? Bisa kita lihat lengkungan dari apa namanya, dari torso-nya dia untuk membuat alur si cara berdiri manusia lebih fleksibel, lebih dinamis gitu. Nah, ini kemudian di sini untuk perempuan otomatis si paha, terus betis, lengan dan lain-lainnya lebih pendek, lebih kecil, sorry. Dan lengan lebih panjang ya, lebih panjang dibanding laki-laki. Lekukan-lekukan seperti ini, dan di kaki juga sama dilakukannya di situ. Kemudian si badannya lebih kecil daripada laki-laki gitu. Nah, ini kemudian ada selanjutnya adalah contracting dan stretching. Cara yang biasa dilakukan untuk menghindari menggambar figur yang kaku adalah menambahkan garis pinggang di satu sisi dan meregangkan bagian torso di sisi lainnya. Perbedaan antara kedua sisi ini membuat torso terlihat lebih menarik. Nah, di sini ketika misalnya apa namanya, dengan ingin menggambar si bentuk yang lebih dinamis tuh, salah satunya caranya dengan seperti ini. Jadi yang satunya ada lengkungan tuh jelas terlihat dan satu diluruskan. Seperti ini bisa lihat contohnya, meskipun ini tampak depan, di situ juga dilakukannya. Gitu. Tidak langsung tidak langsung lurus aja udah. Gitu. Ini kemudian di sini nge-stretch, di sini ada melengkungi gitu, ada lipatan, begitu. Di sini ada torso contract left, torso contract right, yang melipat mana, yang magang mana. Ini static pose. Begitu. Nah, ini untuk contoh lainnya. Ini penggambar perbedaan perempuan dan laki-laki terlihat ini perempuan lebih kecil badannya, maksudnya lebih ramping gitu dibanding laki-laki, tidak selebar laki-laki. Nah, untuk laki-laki penggambaran dari apa namanya, untuk pose statik sih sebetulnya sama ya semuanya sebetulnya, tinggal ukurannya aja kalau perbedaan laki-laki sama perempuan. Dan untuk misalnya perempuan shouldernya itu lebih pendek gitu dibanding laki-laki gitu. Dan untuk misalnya pengen gambar seperti ini, berarti ini lututnya sejajar, angle-nya sejajar, kemudian siku
siku tidak sejajar, dan bahu sedikit tidak sejajar. Gitu. Ya, kalian bisa lihat contoh aja langsung sebetulnya. Nah, itu untuk juga laki-laki ketika misalnya berjalan atau misalnya berdiri normal gitu. Soalnya kan ketika orang berdiri itu tidak melulu tegak banget ya sebetulnya. Gitu. Gitu. Apa namanya? Begitu juga di pinggirnya ada orang yang lagi berjalan gitu. Jadi apa namanya? Si torsonya si alur tulang itu juga berbeda juga gitu, ada yang terlihat di depan dan yang terlihat di belakang gitu. Kemudian untuk contoh selanjutnya, ketika laki-laki dari depan itu ada apa namanya, ada alur-alurnya nih, kalian bisa ikutin aja ini. Nah, ketika tubuh rileks, maka pose terlihat natural, membuat alur antara tubuh bagian atas dan bagian bawah sehingga bergerak sebagai sebuah unit yang fleksibel. Nah, pose-pose seperti ini itu penting untuk membuat misalnya kalian nanti akan membuat gerakan-gerakan dinamis lebih dari satu orang atau misalnya gerakan dinamis yang ekstrim gitu. Karena di sini saya hanya bukan memberikan logika dari ototnya secara apa namanya, logika gerak manusia gitu ya. Secara sederhana gitu di sini. Yang artinya kalian bisa cek lagi nanti bisa cari sumber lain gitu. Nah, di sini ada apa namanya, arah-arah lengkungannya, cek kayak gimana, kemudian mana yang menjorok, mana yang ke dalam gitu. Kemudian seperti ini lengkungannya seperti apa gitu lah. Kemudian ini juga sama. Ini untuk penggambaran lebih perempuan ya, karena juga kenapa saya masukkan ini, karena kalian tuh ada untuk proporsi perempuan dan laki-lakinya agak sulit membedakan gitu. Begitu. Intinya adalah misalnya ketika menggambar perempuan dan laki-laki, perempuan tuh si bahunya lebih tidak selebar laki-laki juga gitu. Terus si badannya juga torsonya tidak selebar laki-laki juga. Terus lengannya lebih panjang dan lebih kecil daripada laki-laki. Kemudian si apa namanya, paha dan betis juga sama kayak gitu. Lebih panjang dan lebih kecil dibanding laki-laki gitu. Tengkoraknya juga lebih kecil sih sebetulnya perempuan. Seperti itu. Udah. Dan mungkin untuk gerak dinamis selanjutnya bakal saya bahas di pertemuan setelah ini. Gerakan-gerakan ekstrim. Nanti untuk pertemuan kali ini saya bakal ngasih tugasnya yang membuat pose aja sih sebetulnya. Kayak gitu. Membuat beberapa pose dari karakter yang kalian bikin kemarin. Gitu. Terima kasih banyak.